Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Soekarno-Hatta Trade Facilitation Committee kini memiliki ketua umum baru yakni Andrianto Sudjarwo. CEO Fajar Anugrah Semesta terpilih secara aklamasi untuk memimpin STFC selama 3 tahun ke depan. Digelar acara serah terima jabatan dari Ketua Umum STFC periode 2019-2022, Sahat Sianipar, kepada Andrianto Sudjarwo sebagai Ketua Umum terpilih. Setelah itu, Dewan Penasihat STFC Syarifuddin melantik Andrianto sebagai Ketua Umum STFC periode 2022-2025. Pelantikan dilakukan Syarifuddin dengan membacakan surat keputusan pelantikan. Syarifuddin mengucapkan selamat kepada Andrianto atas ketersediaannya menjadi Ketua Umum STFC. Untuk memimpin roda organisasi, Ketua Umum STFC perlu didukung oleh para anggota. Karena itu Syarifuddin mengajak kepada anggota STFC menjadi pengurus untuk membantu Andrianto dalam membawa STFC jauh lebih baik lagi ke depan. Pada kesempatan ini, Syarifuddin menjelaskan tujuan didirikannya STFC yang telah dicanangkan pendiri STFC. Ada sejumlah tujuan internal dan eksternal yang telah dijabarkan. Untuk tujuan internal, STFC mengupayakan membangun kerjasama yang solid antara semua komponen yang ada di STFC. Kemudian semua permasalahan di lapangan bisa dikaji dan diselesaikan secara bersama melalui STFC. Selanjutnya, STFC ingin menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan juga konsultasi bagi semua pemangku kepentingan yang ada di STFC. Nah, pada waktu dibentuk itu, Andre, STFC mencanangkan dua hal pokok, dua hal utama, internal maupun eksternal. Yang internal itu kepada kita, para stakeholder di STFC, yang pertama, kita ingin mengupayakan terjadinya sinergi kolaborasi antara semua komponen yang ada di STFC untuk melakukan suatu kerjasama. Yang kedua, semua permasalahan yang ada di lapangan bisa dikaji dan diselesaikan secara bersama melalui STFC. Yang ketiga, STFC ingin menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan juga konsultasi bagi semua stakeholder yang ada di STFC dan beberapa aspek lainnya. Lalu di segi eksternal ada dua hal pokok. Yang pertama, hubungan kita dengan pemerintah. Kita ingin mendudukkan STFC sebagai mitra pemerintah dalam hal satu, turut memperlancar ekspor impor barang yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengoptimalisasikan potensi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, kita ingin ikut mengamankan pendapatan negara dari biaya masuk dan lain-lain. Termasuk juga aspek lainnya seperti SDM misalnya, kita ingin membina, mengedukasi SDM agar bisa lebih maju. Eksternal yang kedua adalah segi internasional. Saya coba pinjam istilah dari bapaknya Pak Sahat, Pak Bonang almarhum. Beliau waktu itu memakai istilah Center of Excellence. Artinya apa? Ingin menjadikan STFC sebagai pusat informasi bagi dunia luar. Dunia luar yang datang ke Indonesia bisa melihat apapun penjelasan dari STFC mengenai segala macam kegiatan yang ada di STFC. Yang kedua, STFC ingin bagaimana supaya Bandara Soekarno-Hatta bisa dijadikan bandara internasional yang maju, setara atau lebih maju dari bandara di negara maju lainnya. Itu dari segi internasional. Jadi untuk saudara Andre, silakan Anda simak apakah tujuan utama yang saya sebutkan tadi masih inline, masih relevan dengan visi misi STFC sekarang yang barangkali sudah atau perlu disempurnakan, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat sekarang, utamanya di saat sekarang, di saat kita beralih dari pola manual ke pola digital. Selain itu, menurut Syarifuddin ada tujuan internasional yang juga dicanangkan pendiri STFC, yakni STFC ingin menjadi pusat informasi bagi negara-negara lain. Karena negara lain yang dapat menjadikan STFC sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan aktivitas di bandara. Dari tujuan-tujuan STFC yang dipaparkan tersebut, Syarifuddin berharap Ketua Umum terpilih dapat menjalankan tujuan STFC yang masih relevan dengan visi misi STFC yang ada sekarang maupun yang cocok dengan perkembangan teknologi digital. Sementara itu, Ketua Umum STFC terpilih Andrianto Sudjarwo mengatakan dirinya akan memperkuat sinergi semua komponen yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan sinergi, maka tugas yang akan dikerjakan akan semakin mudah.
Visi-misi kita di sini tentunya ingin mempersatukan dulu lah antara regulator dengan pelaku usaha yang tentunya ini ratusan bahkan mungkin ribuan. Karena di airport itu ada airlines, ada freight forwarding, ada jasa kepabeanan, penumpang, ada juga travel agent, dan tentunya regulator-regulator salah satunya bea cukai, imigrasi. Jadi memang ini yang membuat kami ingin mempersatukan dulu. Artinya mempersatukan itu apa sih? Saling kenal, membuat saling cair suasananya, jadi enak. Jadi ketika bertemu itu tidak hanya ketika punya masalah. Jadi ketika kita bertemu itu adalah ya ngopi-ngopi dulu, coffee morning dulu, mencairkan suasana dulu. Itu yang terpenting dulu Pak untuk saat ini, jangka pendeknya itu. Sesuai dengan namanya itu adalah Soekarno-Hatta. Jadi untuk pelaku ini adalah saat ini masih Soekarno-Hatta. Ya, jadi STFC itu adalah Soekarno-Hatta Trade and Facilitation Committee. Ya, saat ini hanya baru di Jakarta. Kalau kolaborasi dengan bea cukai seperti apa, sebetulnya founder dari STFC ini adalah seniornya beliau nih. Itu adalah Pak almarhum Novel Pak tahun 2004. Itu sudah terjalin dengan bea cukai, sudah terjalin dengan komunitas bandara udara Suta juga sudah terjalin. Nah, tugas saya ini hanya tinggal membuat ini lebih mencairkan, lebih membuat ini lebih guyupnya lebih enak. Jadi lebih jika ada apa ya lebih enak lah suasananya. Jadi kalau di STFC itu otomatis Dewan Penasehat itu adalah regulator. Salah satunya adalah dari imigrasi dan juga dari bea cukai. Kami adalah yang muda-muda ini sebagai pelakunya. Tentunya penasehat dan arahan dan sebagainya datang dari Dewan Penasehat ini Pak. Yang tentunya jika kami mau ngapain sih, mau melakukan apa sih, pasti berdiskusinya dengan bapak-bapak ini yang di regulator. Tim Eljan Media melaporkan.